Shalom. Senang sekali bersama-sama saudara hari ini kembali. Saya mau menyampaikan firman Tuhan, melanjutkan kemarin, melayani dengan benar. Dan ini adalah bagian yang kedua. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur hari ini. Kami mau belajar kembali renungkan firman Tuhan, kebenaran-Mu yang membuat hidup kami senantiasa bersuka cita, merdeka di dalam roh, dan semakin hari semakin bertumbuh dalam manusia rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap menerima firman Tuhan terbaik bagi rohani kami hari ini. Amin. Kolose pasal 3:23, saya mengulangi membacanya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seberapa kita semua orang-orang yang sudah percaya, kita dipanggil oleh Tuhan dengan pengalaman, dengan cara kesaksian. Bahkan juga ada hal-hal yang dimana secara supernatural, mimpi, ketemu, didatangi oleh malaikat, Tuhan berbicara, atau kadang-kadang lewat tragisnya hidup dari penjara, atau ada banyak orang diinsafkan kembali ketika dia berada dalam keadaan sakit. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita bisa hari ini dipanggil Tuhan melayani dengan benar. Itu semua proses. Kadang-kadang orang melayani tapi tidak benar, maka Tuhan izinkan sesuatu yang tragis dari hidupnya supaya dia bisa merenungkan bahwa ini yang keliru, yang perlu dia benahi. Nah saudara-saudara sekalian, untuk melayani Tuhan dengan benar, kita harus disertai dengan kerelaan. Dan kembali saya ulangi bahwa apapun kita lakukan bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk Tuhan. Katakan saudara-saudara pernah mengalami sakit, lalu saudara-saudara mengalami kesembuhannya. Lalu engkau dalam sakitmu, engkau berkata, Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau hidupku berguna bagi orang lain. Aku mau Tuhan menjadi berkat. Aku juga rindu Tuhan menyampaikan kesaksian. Bahkan kalau Tuhan pakai, saya mau ke rumah sakit dan mendoakan orang-orang sakit. Sebenarnya Tuhan boleh sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan mereka. Dan katakan saudara sudah sembuh dan Tuhan berikan kau waktu diperpanjang umurmu. Maka saudara-saudara, itu adalah kewajiban kita untuk datang melayani orang-orang sakit. Dan bukan satu paksaan. Dan juga bukan untuk seolah-olah dipuji manusia. Apalagi kalau kita merasa hebat, sudah melakukan hal-hal demikian, merasa hebat atau merasa paling benar. Padahal firman Tuhan berkata, Rasul Paulus, rasul yang paling banyak menulis surat, tapi dia berkata dia sebetulnya paling hina dina. Ini sebuah kerendahan hati saudara. Makanya Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Ingat, jangan sampai perbuatan-perbuatan kita nampak baik tapi terbakar. Kenapa? Karena apapun yang engkau lakukan untuk dilihat manusia, untuk dipuji manusia, untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal Tuhan berkata, kalau engkau memberi tangan kiri, tangan kanan tidak usah tahu. Artinya biarlah perbuatan baik yang engkau lakukan, kalau tertuju untuk Tuhan saja, biarlah hanya daripadanya Tuhan disenangkan. Dan kalau dapat balasan, biarlah balasan itu datang semata-mata hanya dari Tuhan saja. Kenapa saudaraku? Karena kita lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Artinya engkau melayani di bidang apa saja, bekerja di bidang apa saja yang benar, yang baik, yang sudah yang prosedur hukum, maka saudara-saudara akan melakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jangan membanding-bandingkan, apalagi merasa hebat. Jangan saudara, saya rasa tidak perlu ya kalau kita misalnya melayani, lalu kita mengekspos sesuatu yang supaya dilihat publish, supaya kita dipuji. Wah, kamu hebat ya. Tidak salah, tapi saudara kehilangan upah. Karena waktu manusia memuji engkau hebat, maka upahmu di surga sudah hilang karena pujian sudah engkau terima. Saya belajar dan saya mengajar saudara-saudara serta mengajak saudara, kalau engkau lakukan sesuatu biar untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dipuji orang, maka biarlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita berkata kita lebih hebat, kita lebih baik, kita lebih benar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, maka itu pujian untuk manusia dan untuk diri kita. Hati-hati loh.
Bisa kita berjubah pelayanan, tetapi kita sombong. Dan orang sombong itu sahabatnya daripada kuasa kegelapan. Tapi orang rendah hati, orang selalu yang mau berkata tidak, semua untuk Tuhan. Wah, kamu hebat ya. Tidak untuk Tuhan. Karena sikap hati kita benar, segala sesuatu, baik kita melayani, berkhotbah, berbagi kasih, charity, mendoakan orang sakit, mengunjungi orang di penjara, dalam pengurapan Tuhan hebat atas kita. Orang-orang yang terpenjara merasa terbebaskan rohnya, orang-orang sakit merasa dan menerima kesembuhannya, yang terikat menerima kelepasannya. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan saya percaya setiap saudara yang dengarkan terus renungan ini, saudara akan dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Tapi tetap engkau merasa biasa-biasa. Selamat aktivitas. Yeshua HaMashiach bless you. Amen.